Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yedo Sada dalam channel YouTube Fisika MIUSB Filial Man Batam. Nanti jangan lupa juga sukseskan channel saya, tekan tombol subscribe, like, and share. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi fisika kelas 11. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang momen inersia. Nah, momen inersia benda. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke keseimbangan partikel. Nah, keseimbangan partikel ini konsep dasarnya itu adalah hukum Newton. Nah, di mana sigma Fx itu sama dengan 0. Itu adalah merupakan hukum Newton pertama. Oke, apa bedanya? Keseimbangan partikel dia melalui koordinat X dan Y, atau sigma F sama dengan 0, atau enggak sigma Fy itu sama dengan 0. Ya. Nah, saya kasih contohnya, mungkin ada di buku paket kalian halaman 6, perhatikan. Misalkan ini ada beban yang digantung dengan 2 buah tali. Ya, dengan 2 buah tali. Nah, ini talinya. Kita anggap ini membentuk sudut alfa. Ini membentuk sudut beta. Oke. Nah, yang namanya benda digantung kita tahu pasti punya tegangan tali. Nah, kalian harus tahu, jangan lupa teori kita pelajari kelas 10 kemarin, menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kalau ini beban, berarti gaya yang bekerja adalah ada gaya berat, di mana W sama dengan M kali G. Ada tegangan tali pasti berlawanan arah. Ini tegangan tali 3. Nah, di sini ada T1X, di sini ada gayanya T2X. Ya, yang namanya kesetimbangan pasti tegangan talinya ada kiri dan kanan, ada atas dan bawah. Di sini ada T2Y, sini tegangan tali T1Y. Nah, artinya apa? Kenapa T1Y dengan T2Y itu searah? Karena dia berusaha mempertahankan posisinya. Jadi kalau ada soal seperti ini, gambarkan gaya-gayanya seperti ini dulu. Kalau ada soal-soal yang keluar seperti ini, keseimbangan partikel, gambarkan gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Oke? Kalau di sini sudutnya alfa, sistem sudut berseberangan, maka di sini juga harus alfa. Artinya apa? Kalau di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Artinya sudut yang di sini dengan yang di sini sama gitu. Untuk beta juga, ini adalah beta. Nah, karena dia keseimbangan, gambarkanlah resultannya, proyeksinya. Bukan resultannya, gambarkan proyeksi dari gaya-gayanya. Dia harus seimbang. Nah, artinya apa? Kalau kita gambarkan ini vektor terhadap sumbu X, T1X. Masih ingat kan metode analisis vektor? Saya rasa kalian masih ingat. Berarti ini T1Y. Ya, yang ini T1Y. Kemudian ini T2X ke kiri, maka T2Y-nya pasti ke atas. Nah, kenapa harus ke atas? Karena dia mempertahankan posisi seimbangnya. Nah, setelah ini kita kan udah dapat kan gaya-gayanya yang bekerja. Sudah ada gaya-gayanya, baru masuk ke hukum Newton pertama. Ayo, perhatikan baik-baik ya. Sigma Fx sama dengan 0. Kalian lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Mana aja? Coba tengok. Sumbu X ada T1X. Berarti di sini T1X kurang apa tambah? Kurang T berapa? T2X. Kenapa kurang? Karena dia berlawanan
searah. Nah, berarti T1X dan T2X. Sesuai kaidah dari metode analisis vektor, itu kalau dia diapit sudut kita pakai cos. Kalau dia tidak diapit sudut kita pakai sin. Coba perhatikan. T1X itu diapit oleh sudut alfa. Berarti T1 cos alfa. Ya, berarti T1 cos alfa. Nah, sudut berapa lagi? T2X. Ini kurang. T2X diapit sudut apa? Sudut beta. Berarti T cos beta sama dengan 0. Nah, itu untuk sumbu X. Selanjutnya sumbu Y lagi. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Apa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y? Ada T1Y, T1Y, ada T2Y. Nah, di bukunya itu kan kurang, harusnya tambah. Kenapa? Karena gayanya itu searah. Tambah T2Y, diperbaiki bukunya ya. Kurang apa? Kurang gaya berat. Gaya berat itu dia searah dengan sejalur dengan sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Sumbu Y negatif. Dia berlawanan arah dengan T1Y. Kalau dia berlawanan arah dengan T1Y, maka dia tandanya kurang. Maka di sini kurang. Sama dengan 0. Nah, ini banyak keluar ujian kayak gini. T1Y, tengok, yang diapit sudut tadi adalah cos. Yang tidak diapit sudut atau dijauhi sudut adalah sin. Coba, mana? T1Y dijauhi sudut. Berarti T1 sin berapa? T1Y sin alfa. Karena T1Y itu sudutnya adalah alfa. Tambah T2Y, T sin beta, T2. Dikurang apa? Kurang W sama dengan 0. Nah, jadi itulah prinsipnya untuk keseimbangan partikel. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan teorinya. Setelah teori nanti baru ke contoh soal. Karena ini kalian mau PTS lagi kan? Kita lanjut. Nah, itu baru keseimbangan partikel. Tonton ini berulang-ulang biar kalian paham. Selanjutnya, yang kedua. Ya, yang kedua ada namanya keseimbangan benda tegar. Oke. Seimbangan benda tegar. Syarat terjadi benda tegar adalah, ini harus tahu dulu. Syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fi nya juga sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, resultan momen gayanya, resultan momen gaya sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini yang harus kalian ingat. Konsepnya tentang kesetimbangan benda tegar. Tadi baru partikel. Nanti contoh soalnya akan saya kasih untuk partikel. Biar apa kan? Biar kalian lebih paham lagi. Ya, itu untuk torsi 0. Nah, kita lanjutkan. Saya kasih contohnya. Example. Misalkan di sini biasanya kalau benda tegar itu kayak gini. Batang yang disenderkan ini yang disenderkan pada dinding yang ditaruh di atas lantai ini biasanya. Misalkan ini bidangnya kasar, dindingnya licin,
Ya. Nah, caranya gimana? Sama. Kita tetap memperhatikan gaya-gaya yang bekerja. Coba tengok. Ini batang, kira-kira gaya beratnya kemana? Gaya beratnya di arahnya ke bawah karena menuju pusat bumi. Jadi gaya berat batang itu menuju pusat bumi. Ya, W sama dengan M kali G. Nah, gambarkan gaya yang bekerja. Kira-kira kalau bidang kita adalah dinding, berarti di sini ada gaya normal. Gaya normal dinding. Kita anggap ini A, ini B, di sini C ya. Jadi ada 3 titik A, B, C. Perhatikan baik-baik. Nah, bidang kita adalah dinding. Berarti kalau dinding, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Berarti arah gaya normal itu adalah ke kanan atau ke samping. Ya, karena dia dinding, berarti arah gaya normal itu ke kanan atau ke samping. Ya, dia tegak lurus terhadap bidang. Jadi ingat konsep gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Apalagi kalau bidangnya lantai, gaya normalnya kemana? Ke atas. Jadi semua bidang pasti punya gaya normal. Berarti di sini apa? NA, karena ini adalah titik A. Nah, karena lantainya kasar, berarti dia punya gaya gesek. Nah, ini ada gaya gesek atau FA kecil. Nah, ketika gaya ini bertemu, maka dia punya resultan. Nah, ini resultan gayanya. Masih tentang vektor. Nah, nampak kan? Dia punya resultan. Nah, jadi untuk bidang yang lantainya kasar, dindingnya licin, nah kira-kira seperti inilah gaya-gaya yang bekerja. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dindingnya yang kasar, Pak, lantainya yang licin? Berarti FA di sini pindah ke dinding. Ya. Berarti FA gaya gesek terhadap lantai pindah ke dinding. Jadi setiap bidang yang kasar itu punya yang namanya gaya gesek. Nah, di sini dia membentuk sudut alfa. Oke? Bisa dipahami? Oke, berdasarkan syarat ini, berdasarkan syarat yang pertama tadi dan yang kedua, kita bisa menjelaskan kesetimbangannya. Syarat. Ya, syarat di mana? FA. Nah, FA ini kan? Ya. FA itu kan adalah resultan gaya. Masih ingat di metode analisis vektor, resultan gaya itu sama dengan akar dari 2 buah gaya dikuadratkan. Berarti di sini apa? Karena ini FA adalah resultan dari NA dan FA, resultan dari NA dan FA, maka di sini adalah NA kuadrat ditambah FA kuadrat. Nah, kenapa? Karena dia resultan dari NA dan FA. Jadi seperti itu. Ya, dengan apa? FA itu sama dengan apa? Gaya gesek dikali gaya normal A. Kan itu kan? Gaya itu sama dengan gaya gesek dikali gaya normal A. Itu kalau dia ini FA kecil ya. Sorry, ini FA besar, hati-hati. Nah, FA kecil itu karena dia adalah gaya gesek itu adalah koefisien dikali gaya normal. Masih ingat nggak pelajaran kelas 10? Kalau gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu syarat untuk resultannya. Kita lanjut. Syarat yang pertama tadi kita tahu sigma F itu sama dengan 0. Maka di sini apa? Sigma Fx sama dengan 0. Coba tengok gaya yang bekerja di sumbu X semuanya. Siapa saja? Ada FA,
ada NB, ya kan? Karena dia berlawanan arah, maka sigma Fx-nya itu adalah NB dikurang FA sama dengan 0. Kenapa dikurang FA? Ini F kecil ya, sorry. Kenapa dibilang FA kecil? Karena gaya NB itu berlawanan arah dengan gaya gesek. Itu untuk sumbu X. Nah, selanjutnya sumbu Y lagi. Sigma FY, ya, sigma FY sama dengan 0. Mana gaya yang bekerja pada sumbu Y? Ada NA, ya kan, sumbu Y ke atas, berarti dia positif. Ada W ke bawah, dia berlawanan arah, berarti dikurang sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa kata dia tadi? Sigma torsi sama dengan 0. Syarat yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Nah, sigma torsi sama dengan 0. Kita tengok torsi itu adalah kemungkinan momen gayanya berputar, bendanya berputar kayak gini. Nah, jadi kita tengok apa kira-kira yang membuat bendanya berputar. Ada di sini adalah NB. Ya, kita proyeksikan. Kita tengok NB, coba kita keluarkan. Kalau untuk torsi ini gini aja, kita pisahkan batangnya kayak gini. Berarti ini ada NB, di sini ada FA, ya kan? Kalau kita pisahkan, di sini ada W, sini ada NA, kayak gitu kira-kira kan? Nah, kalau NB di sini berarti dia torsinya terhadap titik A. Dia sigma torsi A ya. Sigma torsi A. Ya. Ini sigma torsi A. Nah, coba tengok, kita proyeksikan. Kalau ini ke kanan, NB-nya berarti ini NBX, berarti ini BY. Ya, sorry, ini ke atas dia, ini BY. NBX itu kalau di sini sudutnya alfa, berarti di sini juga alfa. Ya kan? Berseberangan, berarti MBX itu NB cos alfa, NBY itu NB sin alfa. Ya, NB sin alfa untuk Y, karena ini yang mengapit sudut adalah X kan, ya kan, yang dijauhi sudut adalah Y, makanya NB nya adalah cos alfa. Nah, untuk gaya berat, ini gaya berat WY, ini WX. Berarti di sini WY-nya itu gimana? WX adalah W ya, untuk apanya gimana? Berarti di sini juga alfa. Berarti WX-nya adalah W sin alfa. WY-nya karena dia apit sudut, ya, ini sudutnya ya. Dia apit sudut, WX-nya berarti WY-nya itu W cos alfa. Nah, jadinya apa? Kita kurangkan. Berarti terhadap sumbu sigma torsi A, berarti dia berputar kayak gini kan? Ya kan? Berarti dia berputar terhadap sumbu Y. Maka di sini sigma torsi A itu sama dengan apa? NB sin alfa. Ini titik A ya, ini titik B. A ke B, panjangnya A ke B, kemudian W cos alfa
CA sama dengan 0. Tahu datanya kenapa ini dikali A ke B dikali C ke A? Kemarin kan dasarnya torsi itu adalah F kali R. Ya, gaya F kali R. F-nya apa? F-nya itu adalah NB sin alfa. R-nya itu adalah A ke B. Nah, yang ini A ke B. Yang ini A ke B. Yang R itu kan jarak kemarin kan. Maka di sini dapat NB sin alfa kali AB dikurang. Kenapa kurang? Karena NBY berlawanan dengan WY. NBY ke atas, WY ke bawah. Ya, makanya di sini dipakai NB sin alfa ke atas karena NBY itu tidak diapit oleh sudut alfa. Kemudian WX itu tidak, WY itu diapit oleh sudut alfa. Ya, sudut alfanya di sini, WX. Ya, ini sudut alfa. Maka WY itu dia dipakai W cos alfa karena diapit sudut. Sementara WX-nya itu W sin alfa. Nah, makanya di sini ada A ke B. Ini C ke A. Berarti ini sama dengan R-nya kan? Ini R-nya juga jaraknya. A ke B, A ke C. Ya, C ke A gitu. Kenapa kita mulainya dari atas? Pak, kok mulainya dari atas? Karena benda itu kalau licin, dia tergelincir, dia berputar itu dari atas dulu, baru ke bawah. Tapi kalau lantainya yang licin, bidangnya yang kasar, berarti kita mulainya dari titik A. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk contoh soalnya tunggu di channel saya selanjutnya. Saya akan kasih contoh soalnya sama kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bantu ya, sukseskan channel saya. Nanti ini kalian salin di buku catatannya. Tunggukan video saya selanjutnya tentang contoh soalnya lagi. Saya akan kasih contoh soalnya nanti, karena ini sering muncul di ujian. Oke, saya Pak Yedo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.